Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Asep Kurnia dengan NPM 2201106. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan kekuasaan, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Asep Saiful Pallah SEMM. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan melibatkan keterampilan dalam mengambil keputusan, mengordinasikan tugas, menginspirasi orang lain, dan memberikan arahan yang jelas. Kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki kekuasaan atau posisi tinggi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain, mendengarkan, memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Maxwell mengemukakan kepemimpinan adalah pengaruh. Jika seseorang bisa meningkatkan pengaruhnya dalam diri orang lain, mereka bisa memimpin lebih efektif. Maxwell membagi kepemimpinan menjadi 5 level diantaranya. Yang pertama, kepemimpinan adalah sebuah proses bukan jabatan. Yang kedua, kepemimpinan adalah membangun kebersamaan antar sesama. Yang ketiga, kepemimpinan didasarkan pada hasil. Keempat, kepemimpinan berorientasi pada pemberdayaan. Dan yang kelima, kepemimpinan adalah mengembangkan organisasi. Kepemimpinan memiliki 3 aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut. Aspek yang pertama adalah seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan sangat membantu. Tanpa adanya bawahan atau anggota, semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seorang pemimpin menjadi tidak relevan. Aspek yang kedua adalah kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara. Akan tetapi kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Dan aspek yang ketiga adalah kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam memengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Dan berikut adalah prinsip-prinsip kepemimpinan transparansi. Di antaranya, yang pertama adalah prinsip komunikatif, yaitu saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antar pemimpin dan aparatnya, sehingga pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan baik. Yang kedua adalah prinsip konsistensi, yaitu melakukan suatu kegiatan secara terus-menerus dengan tekun dan benar, sehingga menimbulkan rasa percaya diri terhadap aparat itu sendiri. Yang ketiga, prinsip kohesivitas, yaitu saling ketergantungan antara pimpinan dan aparatnya, serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi. Dan yang terakhir adalah prinsip partisipatif, yaitu merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab terhadap jalannya sistem kepemimpinan. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai kepemimpinan, sekarang kita akan membahas mengenai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan atau otoritas seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau memanipulasi keputusan orang lain atau peristiwa di lingkungan mereka. Dan penting untuk diingat bahwa kekuasaan dapat digunakan dengan berbagai cara, baik secara positif maupun negatif, dan dapat mempengaruhi dinamika hubungan dan keberhasilan suatu organisasi atau masyarakat. Dan Max Weber juga menyatakan bahwa kekuasaan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan.
Dapat dikatakan bahwa kekuasaan terdiri dari dua sifat, yaitu yang pertama adalah possession power. Sifat possession power adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. Dalam hal ini, jabatan yang dimaksud seperti ketua atau dewan pembina. Apabila seseorang sudah memiliki jabatan ketua, maka ia sudah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan anak buahnya. Dan sifat yang kedua adalah personal power. Sifat personal power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bukan di organisasi melainkan dalam hubungan sosialnya. Biasanya, seseorang yang memiliki sifat personal power ini namanya sudah ada di lingkungan masyarakat. Sifat personal power memiliki kuasa harus pandai menjaga komunikasi dengan baik kepada seluruh anggotanya. Dan berikut adalah sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legitimasi, yaitu merupakan kekuasaan yang berasal dari kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi. Yang kedua adalah kekuasaan imbalan, yaitu didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain, dalam hal ini bawahan atau pengikut. Yang ketiga adalah kekuasaan paksaan, yaitu merupakan kekuasaan atau kepatuhan terhadap orang lain karena mereka takut akan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Yang keempat adalah kekuasaan ahli, yaitu merupakan kekuasaan yang dimiliki seseorang karena ia memiliki kemampuan khusus, keahlian atau pengetahuan umum. Yang kelima adalah kekuasaan referen, yaitu kekuasaan yang bersumber dari sifat seseorang karena ia memiliki daya tarik tertentu atau karena karismanya. Dan yang terakhir adalah kekuasaan informasi, yaitu merupakan kekuasaan yang dipunyai seseorang karena ia memiliki informasi-informasi penting yang berhubungan dengan organisasi. Dan adapun cara untuk mempertahankan kekuasaan, yaitu yang pertama adalah membangun politik dinasti, yang kedua tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah menghilangkan peraturan-peraturan yang dapat merugikan kekuasaan. Oke, demikianlah materi mengenai kepemimpinan dan kekuasaan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.